Hai, udah lama aku nggak buat video. Terakhir buat video aku nggak tahu kapan. Tapi aku bersyukur di tahun 2026 aku memberanikan diri untuk merantau. Maksudnya keluar dari zona nyaman, keluar dari rumah dan mencoba untuk mencari pekerjaan. Dan puji Tuhan, di bulan 4 kemarin aku dapat pekerjaan di pertengahan bulan 4. Eh, Jadi ini adalah bulan ketiga aku training. Kebetulan di perusahaan tempat aku bekerja masa trainingnya itu selama 6 bulan. Jujur selama aku training, I still haven't enjoy my job yet. Bener gak sih bahasa Inggrisnya? Aku gak tahu. Pokoknya aku masih belum menikmati pekerjaanku. Kenapa? Karena I work as admin sales counter in one of company in Medan. And jujur, as you know guys, if you work in Indonesia, I thought it's pretty common that you underpaid, right? Okay, my salary is underpaid lah, tak sampai 3 juta. But thank God because I get this job. Karena juga jam kerjanya itu nggak lebih kok. Aku kerja itu dari jam setengah 9 sampai ke jam setengah 5 sore. Aku kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Sabtu cuma setengah hari sampai jam setengah 1. Ya even gajiku nggak sampai 3 juta, tapi aku bersyukur banget aku bisa punya pekerjaan daripada tidak sama sekali. Itulah yang sekarang. But I'm not forget about aku nggak lupa dengan apa yang aku rencanain di awal. Kayak terakhir kapan hari gitu ya, terakhir buat video itu aku bilang aku mau mencoba untuk cari pekerjaan keluar, dan I still thinking about that. Jadi ibaratnya aku bekerja di tempatku yang sekarang ini kayak aku lagi bekerja untuk ngumpulin uang, karena kemarin aku daftar di PT penyalur yang ada di Medan. Even itu tuh kayak terdengar gratis, itu tuh nggak gratis, nggak pure gratis semua, enggak. Soalnya gini, ada kayak kemarin itu kita harus tetap ngasih bayar kayak 2 juta untuk MCU, medical check up. Tapi kalau misalnya kita lulus, sudah tanda tangan kontrak, udah apa, itu nanti uangnya dikembalikan. Kayak itu tuh uang 2 juta itu kayak uang jaminan. Jadi kalau misalnya kita gagal di MCU, yang dari 2 juta ini 1 jutanya dikembalikan, 1 jutanya lagi tuh untuk bayar biaya MCU. Itu satu perusahaannya. Di perusahaan yang satunya aku belum dapat, maksudnya aku belum sampai interview ke situ, karena yang perusahaan aku daftar di 2 PT penyalur. Yang penyalur yang kemarin itu aku udah sempet sampai interview dengan pihak dari Malaysia, tapi aku gagal. Terus temenku yang aku baru jumpa kemarin itu di Medan ini, waktu itu nggak sengaja ketemu, kami ngikutin seminar yang kayak Pak work abroad, kabur aja dulu dari skuter bayi ruang guru gitulah. Itu aku ketemu sama dia nggak sengaja di situ, terus endingnya kami jadi akrab karena kayak kami tuh vibesnya kami tuh sama gitu, energinya dia, energi aku tuh sama, dan usia kami nggak jauh beda kok, cuman aku lebih tua 1 tahun aja. Tapi sekarang dia udah pindah ke PT penyalur yang ada di Jakarta, dan hari Senin tanggal 13 Juli ini dia bakalan ujian kedutaan. I really hope that she will get it. Aku support banget temen aku, semoga dia dapat. Terus dia bilang, kalau kau mau kumpulin, kau butuh modal sekian, karena ongkosku ke Jakarta itu nggak murah kalau misalnya mau naik pesawat, karena penerbangan domestik jauh lebih mahal daripada internasional kan. Atau kalau kau mau naik kapal nggak apa-apa, tapi kau tetap harus ngumpulin uang sekian, soalnya
itu biayanya udah di situ semua apa ya gitulah. Jadi ibaratnya aku harus punya uang di tangan aku 10 juta, sementara gajiku itu di bawah 3 juta. So aku tuh berpikir kayak what I have to do for earning money beside I work as admin sales counter. Jujur kemarin itu aku udah coba sih kayak mau mencari pekerjaan yang lain, tapi gak ada yang terima karena aku selesai jam 5 sore kan, gak ada yang mau pekerjaannya jam segitu. Jadi aku gak tahu harus gimana. Well, even ini 3 bulan aku bekerja, sebenarnya aku tadi gak mau cerita soal ini, aku tuh mau cerita pengalamanku selama aku bekerja 3 bulan ini, tapi gak tahu gimana ya, maklum lah ya, pokoknya aku curhat lepas aja. Jadi di bulan pertama aku terima gajiku belum full karena aku pada waktu itu masuk kerja di bulan 4 pertengahan, jadi belum full. Di bulan kedua HP ku rusak dan mau nggak mau aku harus ganti HP. Di bulan ketiga ini aku terima gaji, ya puji Tuhan full, tapi aku nabung juga nggak bisa sampai kayak 1 juta 2 juta, nggak bisa karena gajiku di bawah 3 juta. Jadi aku menabung sebisa aku aja gitu. Aku nggak tahu berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk mengumpulkan uang 10 juta rupiah di tangan aku sampai aku bisa keluar. Aku juga belum tahu, tapi aku bakalan coba try my best, and aku nggak akan lupa dengan tujuanku di awal. Dan balik lagi, aku curhat selama aku bekerja selama 3 bulan ini. Hal yang aku rasain, jujur, I work as admin sales counter. Beside administrative skill, maksudnya selain skill administrasi, aku juga harus punya yang namanya skill good communication, menghadapi customer, boss, sama teknisi, sama semuanya, orang gudang. Jadi aku harus ibaratnya kayak tahu semua hal yang terjadi di perusahaan itu. Jujur kadang that's impossible because aku tuh bukan tipe orang yang suka untuk ikut campur urusan orang lain, tapi aku harus belajar untuk kepo soal pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, trust me, you can't believe anyone. Jangan pernah percaya pada siapapun di tempat bekerja. Kenapa? Karena itu bisa jadi boom suatu waktu. Jadi kalau misalnya ada hitam di atas putih, it's better untuk mengantisipasi. Yang ketiga, even it's your boss, it doesn't mean kayak dia itu bakalan ingat apa yang dia bilang. Jadi itu bisa berubah, dan itu pernah terjadi sama aku. Aku tuh langsung ekspresiku langsung berubah, but aku nggak bisa complain about that. Jadi aku cuma diem aja, udah gitu. Terus, dan percayalah, ada temen yang makan temen juga di tempat bekerja. Itu tuh beneran nyata. Karena selama ini aku kerja, aku nggak pernah kayak gitu kan. Maksudnya aku pernah bekerja sebagai housekeeping waktu aku lagi nyusun skripsi, waktu itu kuliah. Terus desk collection, kebetulan itu kerjanya kayak under the target, jadi setiap orang tuh punya target masing-masing yang harus dipenuhi. Terus yang ketiga, aku pernah bekerja sebagai junior secretary, tapi aku nggak berkomunikasi dengan banyak orang, aku hanya mengikuti rutinitas bosku aja. Dan kali ini tuh berbeda banget. Jadi aku anggap ini tuh kayak latihanku sebelum aku menuju mimpiku. Tapi jujur, selama aku bekerja, setiap pagi aku selalu dikejar rasa takut dan aku belum bisa menikmati pekerjaanku. I really hope aku bisa bertahan. Itu dulu. Terima kasih. Bye-bye. Aku kurusan kan?